Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Long Time Entertainment. Ini ada gambar ya. Ada gambar belum saya instalasi. Karena apa? Karena saya akan menjelaskan bagaimana cara merakit setrum ikan tipe PS yang murni ya. Karena di video sebelumnya saya sudah menjelaskan setrum ikan yang tipe PS yang semi. Sekarang gantian di video tipe primer sekunder yang murni ya. Nah, seperti ini. Kita sekarang maksudnya ini kan sudah saya rangkai seperti ini biar cepet ya. Kalau saya rangkai dari awal lagi kelamaan ya. Jadi ini biar cepat. Nah, sekarang saya instalasi ya. Saya instalasi dulu. Ini sambungan-sambungan merah ini sebagai instalasinya ya. Pertama kita hubungkan dulu kondensor body sama body, kabel sama kabel ya, dihubungkan seperti biasa. P1, P2 nah, seperti ini, dan ini S1 dan ini S2. Nah, instalasinya seperti biasa. Yang P1 masuk ke platina, yang P2 ini nyenggol, ntar pada bingung ntar. Jadi P2 ini langsung masuk ke aki plus, dan yang platina duduk ya masuk ke aki main. Aki main ya. Lalu yang kondensor ini seperti biasa, yang ada kabelnya ini digabung sekalian sama sini ya. Nah, digabung. Lalu yang body ini gabung ke platina duduk seperti ini. Nah, untuk instalasinya, untuk output maksudnya. Kalau untuk instalasi primernya seperti ini, semua sama ya. Untuk primerannya seperti itu, instalasinya sama. Hanya yang berbeda di sekundernya. Ini sekunder yang ini nih. Nah, ini sebagai gulungan sekundernya. Sekunder 1, sekunder 2 ini jadi output langsung ya. Jadi tidak ada yang digabung sama gulungan primer ini. Jadi ini mengeluarkan listrik sendiri ya. Seperti ini contohnya. Jadi saya pakai kabel hijau sebagai outputnya ya. Nah, kabel hijau ini output langsung ini untuk jaring dan setik langsung masuk ke S1 apa S2 di sini. Nah, ini posisinya dibolak-balik sama saja ya. Ini setik gitu ibaratnya. Ini dibolak-balik sama saja. Nah, ini jaring di sini bisa, setik di sini bisa, seperti itu dibolak-balik ibaratnya. Nah, ini untuk tipe primer sekunder yang murni. Jadi sekunder ini tanpa digabung sama primer sama sekali ya. Jadi untuk penjelasan kawatnya, seandainya sini kawat 1,5 mili, berarti sekundernya pakai 0,7 atau 0,5, separuh dari ini. Kalau murni memang ukurannya lebih kecil ya. Agar apa? Agar primer ini tidak keberatan ya ngangkat
sepul terpisah ini ya, karena ini kan terpisah outputnya tanpa ada bantuan dari primer sini, jadi ukurannya separuhnya dari ukuran primer ini, agar primer ini tidak panas. Lalu kadang suka ada pertanyaan, Bang, bagaimana sekunder kok bisa langsung menjadi output itu? Bisa, Mas, karena ini akan mengeluarkan mengeluarkan output sendiri ya, karena ini sudah mendapatkan induksi sendiri ya, menghasilkan induksi sendiri dari rangkaian ini ya. Jadi hasil induksi dari gulungan primer ini diolah gulungan sekunder ini, mengolah induksi ini menjadi arus listrik ya, jadi menghasilkan output sendiri. Banyak yang memakai logika, kan gak masuk akal, Bang, itu kan gak dapat suplai dari aki. Memang gak masuk akal, tetapi kenyataannya memang seperti itu. Kenyataannya mendapatkan induksi sendiri ya, menghasilkan listrik sendiri. Kalau tidak percaya, Anda silahkan dicoba di rumah. Jadi sekunder itu jangan digabung sama yang lain-lain, jadi Anda bisa buktikan sendiri. Awal sekunder sama akhir sekunder itu bisa menghasilkan listrik sendiri ya, bisa dibuktikan di rumah sendiri. Karena memang kalau menjelaskan pakai logika itu susah ya, logikanya memang gak masuk akal, tapi ini menghasilkan listrik sendiri ya, tanpa digabung sama yang lain-lain ini ya, bisa dibuktikan di rumah sendiri. Sorry kawan-kawan, alhamdulillah masih diberi kesehatan, masih bisa bersin ya. Nah, untuk penjelasan yang lain sudah saya jelaskan di video sebelum-sebelumnya. Nah, seperti ini hanya penjelasannya. Pertanyaan kadang nyeleneh ya, itu kok gak digabung sama yang lain-lain? Memang bisa keluar listriknya, bisa, Anda bisa buktikan di rumah sendiri. Dan ada sedikit penjelasan nih ya, penjelasan khususnya tipe primer nih, apabila Anda membuat gulungan tipe primer, lalu jika setik dan jaringnya itu diadu-adu itu apinya besar itu ya, meledak-meledak gitu ya. Ketika dites di lapangan kadang ikan nggak mempan ya, apalagi kalau ikannya ikan kecil-kecil itu. Ikan kecil-kecil memang kadang nggak mempan kalau tipe primer itu, karena dia unggul di ampere. Kalau ampernya besar itu kadang ikan kecil-kecil itu nggak mempan ya. Kecuali ikan besar-besar, dia malah lebih gampang tumbang ya, karena ampernya itu besar. Kalau ampere besar itu biasanya khusus untuk ikan yang besar-besar. Kalau untuk ikan yang kecil-kecil ya, dia biasanya voltasenya itu yang tinggi. Biasanya kalau diadu setik itu percikannya itu tidak besar ya, hanya percikan kecil tapi warnanya merah ya, seperti itu. Itu biasanya voltasenya tinggi. Dan jika kalaupun ada percikan biru itu biasanya kecil, birunya kecil sekali, kecil kelihatan kecil sejarum gitu, biasanya biru warna sejarum gitu. Tapi warna merahnya lebih unggul, itu biasanya voltasenya tinggi. Nah, itu baru ikan kecil-kecil akan mempan ya. Ikan kecil mempan
namun ikan besar itu kadang kurang ya, karena ampernya itu biasanya kurang gitu. Nah, itu penjelasannya mengapa tipe primer kadang suka nggak mempan kalau ikan kecil-kecil gitu ya. Itu memang karena ampernya itu besar kan, jadi ikan kecil-kecil kurang ampuh ya. Biasanya kalau ikan selidi-lidi itu nggak mempan ya, kalau tipe primer itu ikan selidi-lidi nggak mempan, tetapi kalau ikan besar dia akan tumbang gitu. Itu karena unggul di amper. Jadi kalau untuk menaklukkan ikan yang kedua-duanya, ikan kecil-kecil takluk, ikan besar-besar takluk, ya pilih yang tipe seperti ini, primer sekunder murni atau primer sekunder semi. Karena kalau sudah ditambahin sekunder seperti ini, otomatis voltasenya akan naik ya. Akan naik 2 kali lipat. Itu untuk segala jenis ikan, ikan kecil, ikan besar kena semua. Namun kalau ikan terlalu besar kadang kurang mempan ya kalau tipe primer sekunder seperti ini, karena ampere biasanya menurun karena kemakan sama gulungan sekunder ini. Biasanya kalau voltasenya tinggi, ampernya akan menurun. Secara ilmu fisika memang begitu. Jadi untuk mengimbangi itu hanya untuk menambah volume besar kawat email ya. Mengatasinya kawat emailnya pakai yang besar-besar, jadinya voltase dan ampere nanti akan sama-sama besar. Penjelasannya sedikit seperti itu ya. Dan instalasinya primer sekunder murni seperti ini ya. Outputnya di sekunder 1 dan sekunder 2, dan sekunder ini tanpa digabung sama komponen-komponen lain. Untuk sub ya, jumlah sub, seandainya primernya 4 sub, berarti sekundernya 6 sub ya. 6 sub atau 7 sub ya. Nggak usah banyak-banyak, nanti kalau kebanyakan malah lemot ya setrumnya. Seperti itu penjelasannya. Semoga video ini bermanfaat bagi pemula. Semoga bermanfaat. Hanya seperti ini instalasinya, gampang sekali. Semoga bermanfaat. Yang belum like, komen, dan subscribe silakan like, komen, dan subscribe. Karena like, komen, dan subscribe Anda itu sebagai pendukung ya, sebagai pendukung dan sebagai pesemangat saya untuk membuat video-video seperti ini agar bisa bermanfaat bagi banyak orang yang membutuhkan ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.